Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Auradianti dengan nomor induk mahasiswa 4322 1010 117. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan judul Konsep dan Tujuan dari Kebijakan Otonomi Daerah serta masalah yang timbul akibat otonomi daerah dan cara pemerintah pusat mengatasinya. Pembahasan pertama yaitu mengenai konsep otonomi daerah. Otonomi daerah sebagai suatu konsep desentralisasi pemerintahan pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Amrah Muslimin berpendapat bahwa otonomi berarti berpemerintahan sendiri sesuai paham catur praja yang meliputi fungsi membentuk perundangan, pelaksanaan undang-undang, kepolisian, dan peradilan. Keempat fungsi tersebut dijalankan oleh daerah otonom dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat secara terbatas dalam bidang yang tidak dilaksanakan pemerintah pusat. Selanjutnya yaitu konsep otonomi daerah dari berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik. Otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratis yang harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Lalu yang kedua, bidang ekonomi. Otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Lalu yang terakhir itu bidang sosial dan budaya. Otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmonisasi sosial di antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu tujuan otonomi daerah. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat serta pelaksanaan pembangunan. Otonomi daerah juga ditujukan supaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah, serta antara daerah dengan daerah lainnya dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI. Tujuan otonomi daerah setidaknya meliputi 4 kewenangan utama, yaitu yang pertama, aspek politik, untuk mengikutsertakan menyalurkan inspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional. Yang kedua, aspek manajemen pemerintahan, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Lalu yang ketiga, aspek kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat memiliki daya saing yang kuat. Yang terakhir, aspek ekonomi pembangunan, yaitu untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip otonomi daerah.
Prinsip pemberian otonomi kepada daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu yang pertama, kewenangan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab bagi daerah, kota, atau kabupaten. Dan yang kedua, otonomi yang terbatas untuk daerah provinsi. Selanjutnya yaitu masalah-masalah yang timbul akibat adanya kebijakan otonomi daerah. Yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum kuat. Yang ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Yang keempat, kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Lalu yang kelima, korupsi di daerah. Dan yang terakhir, adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi masalah yang timbul akibat kebijakan otonomi daerah. Yang pertama, membuat rencana induk pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Lalu yang kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanam nasionalisme. Yang ketiga, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena hal tersebut dapat memicu korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah akibat pemilihan umum memiliki biaya yang tinggi. Lalu yang keempat yaitu melakukan pengawasan peraturan daerah agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang kelima, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Selanjutnya yang keenam, meningkatkan kontrol atau pengawasan terhadap pembangunan di daerah dengan memilih menteri dalam negeri yang berkapabilitas. Cara yang ketujuh yaitu melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi atau reformasi birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, serta melakukan efisiensi anggaran. Cara terakhir yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam dan pajak serta sektor lainnya seperti jasa dan pariwisata yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sekian pembahasan mengenai konsep dan tujuan dari kebijakan otonomi daerah serta masalah yang timbul akibat otonomi daerah dan cara pemerintah pusat mengatasinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.